Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunga Syaira Maharani dengan NIM 2406501. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya terkait praktikum viskositas. Jadi viskositas itu sendiri adalah suatu pernyataan tahanan untuk mengalir dari suatu sistem yang mendapatkan suatu tekanan. Semakin kental suatu cairan, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk membuatnya mengalir pada kecepatan tertentu. Viskositas fluida ini dinotasikan dengan lambang sebagai berikut, yang disebut eta sebagai rasio tegangan geser. Jadi semakin kental suatu cairan atau fluida, maka semakin besar nilai viskositas fluidanya. Menurut hukum Stokes menggambarkan bahwa gaya gesekan yang bekerja pada sebuah bola kecil atau partikel yang bergerak melalui fluida dengan kecepatan rendah atau aliran laminar. Eksperimen ini sering digunakan untuk menghitung viskositas dinamis atau eta fluida dengan mengukur kecepatan terminal bola yang jatuh melalui fluida. Adapun gaya gesekan yang terjadi itu dirumuskan sebagai berikut: 6 pi eta RV, di mana eta-nya ini adalah viskositas dinamis fluida, R-nya adalah jari-jari bola, dan V-nya adalah kecepatan bola relatif. Maka dari itu dirumuskan bahwa eta ini adalah 2R kuadrat dikali selisih antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dibagi 9 dikali kecepatan terminalnya. Adapun prinsip kerja dari viskometer Redwood, yaitu viskositas kinematik yang didefinisikan sebagai rasio antara viskositas dinamis dengan massa jenis fluida. Massa jenis fluidanya ini didapatkan dari massa jenis fluida dikurang 0,00065 dikali selisih antara suhu fluida dengan suhu ruangan. Dari hasil pengujian eksperimental, hubungan antara waktu aliran dan viskositas kinematik ini bersifat empiris. Viskometer Redwood mengukur waktu yang diperlukan untuk sejumlah fluida mengalir melalui orifis. Nah, untuk waktu aliran lebih dari 34,5 menggunakan rumus eta sama dengan 0,00260 dikali waktu dikurangi 1,715 dibagi waktu dikali dengan massa jenisnya ataupun berat jenis dari fluidanya. Dan ini jika waktu aliran kurang dari 34,5 detik menggunakan rumus berikut. Masuk ke metode percobaan. Yang pertama, untuk percobaan Redwood, kita membutuhkan set alat Redwood sebagai berikut dengan berbagai keterangannya. Dan untuk bahannya yaitu fluida tipe 100 ml dan air secukupnya. Untuk langkah pertama, susun alat sesuai dengan gambar berikut. Pastikan katup pembuangan dalam posisi tertutup. Katup ini pastikan dalam posisi tertutup untuk mencegah adanya kebocoran. Lalu siapkan stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan tetesan fluida hingga memenuhi batas 50 ml pada tabung receiver. Kemudian sebelum menempatkan tabung receiver, atur dasar receiver agar berada dalam posisi yang stabil dan tepat di tengah tabung alir. Pastikan dengan menggunakan alat pengukuran level N atau water pass. Atur jarak antara tabung alir dan dasar receiver sejauh 18 cm. Masukkan fluida ke dalam tabung minyak, lalu fluida yang dimasukkan ke dalam tabung minyak harus lebih dari 50 ml. Pada percobaan ini saya memasukkan 60 ml. Lalu masukkan fluida secara perlahan-lahan dengan menggunakan corong, pastikan tidak ada kebocoran yang terjadi. Kemudian pasang regulator tegangan dan masukkan air ke dalam tangki. Untuk menghemat waktu, air yang dimasukkan ke dalam tangki itu air yang sudah dipanaskan. Lalu jika alat sudah siap, konfirmasi kepada asisten laboratorium untuk melanjutkan pengambilan data. Kemudian atur tegangan regulator dengan suhu 70 derajat. Ini disesuaikan dengan suhu yang diinginkan masing-masing kelompok. Lalu putar tegangan pengaduk agar suhu fluida itu merata. Jika fluida yang digunakan sebagai sampel viskositas sudah mencapai suhu yang ditentukan, angkat katup bola sehingga tabung alir akan meneteskan fluida tersebut. Nah, sejak tetesan pertama itu, nyalakan stopwatch hingga nanti tabung receivernya itu mencapai, fluida pada tabung receivernya itu mencapai 50 ml. Untuk itu, pertahankan suhu fluida dengan mengatur skala regulator tegangan. Takutnya nanti suhunya itu berubah gitu. Untuk percobaan STU, untuk percobaan stok, siapkan tabung yang sudah diisi dengan fluida atau tipol. Nah, kemudian ukur jari-jari dan massa jenis bola yang akan digunakan. Pada percobaan ini, kami menggunakan bola bening dan bola aluminium. Kemudian tentukan massa jenis fluida menggunakan hidrometer. Lalu jatuhkan bola ke dalam tabung fluida. Bola akan dipercepat oleh gravitasi, tetapi pada akhirnya akan mencapai kecepatan terminal, di mana gaya-gaya yang bekerja itu seimbang. Lalu ukur waktu yang dibutuhkan bola untuk bergerak antara dua titik tetap pada jarak tertentu setelah bola mencapai kecepatan terminal. Dari sini kita dapat menghitung kecepatan terminalnya. Pastikan untuk tetap berhati-hati saat pengambilan data agar sampel fluida tidak berserakan. Gunakan sarung tangan dan sediakan tisu untuk membersihkan setiap benda yang akan masuk dan keluar dari sampel fluida. Saat pengambilan data,
Sebelum memasukkan fluida ke dalam tabung minyak, pastikan katup bola sudah menutup tabung alir agar tidak ada kebocoran yang terjadi sebelum pengambilan data. Lalu saat akan memasangkan regulator tegangan, pastikan skalanya berada di titik 0. Yang ketiga, karena suhu air maupun fluida sampel viskositas bisa mencapai titik didih, pastikan harus berhati-hati ketika melakukan percobaan. Pastikan menggunakan lengan panjang, jas lab, alas kaki yang sesuai, serta berkonsentrasi penuh ketika menaikkan suhu air. Lalu bersihkan dan keringkan semua alat yang telah digunakan. Inilah tabel data hasil pengamatan pada percobaan hukum Stokes. Didapatkan jari-jari dari setiap bola, yaitu seperti ini dengan nilai ketidakpastiannya. Lalu ini massa-massanya, dan ini V menggunakan V volume bola, yaitu 4/3 pi R pangkat 3. Didapatkan hasil berikut dengan ketidakpastiannya. Dan massa jenis dari bola, yaitu massa dibagi dengan volume, didapatkan hasil seperti ini dengan ketidakpastiannya. Dan ini massa jenis fluida. Lalu jarak antara kedua titik itu 0,2 meter, dan ini waktu yang dihasilkan, dan kecepatan terminal didapatkan dari H dibagi T, hasilnya seperti ini, dan ketidakpastiannya. Dan untuk nilai viskositasnya menggunakan rumus 2R kuadrat dikali selisih antara massa jenis bola dan massa jenis fluida dikali gravitasi dibagi 9 dikali V terminal. Didapatkan hasil berikut. Untuk bola besar yaitu 4,28 Newton second per meter kuadrat, lalu bola bening 3,9 Newton second per meter kuadrat, bola sedang 3,72 Newton second per meter kuadrat, dan bola kecil 3,48 Newton second per meter kuadrat. Dan untuk percobaan Redwood, kita menggunakan 5 jenis suhu yang berbeda. Ada suhu 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, dan 75 derajat. Dan ini data waktu yang didapatkan. Kemudian tadi, lalu kinematik ini nilai dari viskositas dinamik dibagi dengan massa jenis atau berat jenis dari fluidanya. Dan ini dikonversi menjadi Saint-Stokes. Ini juga dikonversi menjadi Saint-Poise. Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa variasi dalam ukuran jari-jari, massa, dan volume bola berdampak pada kecepatan terminal dan viskositas dinamis fluida atau eta. Bola dengan ukuran dan massa lebih besar seperti bola besar memiliki kecepatan terminal lebih tinggi dibandingkan dengan bola berukuran lebih kecil seperti bola kecil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar massa dan diameter bola, semakin besar kecepatan terminal yang dapat dicapai oleh bola dalam fluida tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum Stokes yang menunjukkan bahwa kecepatan terminal bola dalam fluida bergantung pada faktor ukuran dan massa bola. Sedangkan pada percobaan Redwood, seiring dengan meningkatnya suhu, maka viskositas kinematik fluidanya menurun. Misalnya pada suhu 40 derajat Celcius, viskositas kinematiknya adalah 11,112 Newton second per meter kuadrat, sedangkan pada suhu 75 derajat Celcius, viskositas kinematiknya adalah 0,795 Newton second per meter kuadrat. Penurunan viskositas ini menunjukkan bahwa fluida menjadi lebih cair pada suhu yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan benda bergerak lebih mudah melalui fluidanya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah viskositas adalah ukuran sejauh mana suatu fluida menentang aliran. Menurut hukum Stokes, viskositas dapat diukur dengan memperhatikan gaya yang dibutuhkan untuk menjatuhkan benda seperti bola melalui fluida. Konsep ini relevan dengan percobaan yang dilakukan, di mana menggunakan metode bola jatuh untuk menentukan viskositas fluida seperti Tipol. Dan dalam percobaan Redwood, viskositas diukur dengan menggunakan atau menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida melalui alat yang memiliki ukuran tertentu. Berdasarkan percobaan Stokes yang telah dilakukan menunjukkan bahwa diameter dan massa jenis benda berpengaruh pada gaya hambat dan seberapa cepat benda jatuh dalam fluida, yang berkaitan langsung dengan viskositas fluida itu sendiri. Jika ukuran benda semakin besar atau massa jenis yang lebih tinggi dibandingkan fluida, maka viskositas yang dihitung juga akan lebih tinggi. Dan dalam percobaan Redwood, jika suhu fluida naik, waktu aliran yang tercatat akan berkurang, sehingga nilai viskositas yang dihitung juga akan lebih rendah. Percobaan dengan viskometer Redwood menunjukkan bahwa viskositas fluida berhubungan negatif dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin rendah nilai viskositas yang mempengaruhi kecepatan aliran fluida dalam viskometer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.